Ibu dan saudara sekalian, pertama kali tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kami dan tim untuk mengelola dana pensiun. Terima kasih pertama kami sampaikan kepada Bapak Sin yang hadir di sini, Bapak Sekum dan Bapak Bendahara. Kemudian pengurus lama Pak Tri Pisadoso dan kawan-kawan dan krunya. Pengawas yang lama. Kalau saya lihatnya di sana Kusri ya. Kusri ini selalu dalam tim saya pada saat susah itu. Ya. Nah, kemudian juga kantor IPGKJ, saya nggak sebut namanya satu persatu, tadi sudah disebut karena memang terkenal di situ. Lalu peserta, terutama di sini peserta plastik yang didapati oleh Pak Mati tadi, yang nyanyi tidak orangnya nggak bisa ngiring. Nah, peserta hadirin sekalian, khususnya dari dana pensiun Sejahtera Wacana, kalau saya nggak berterima kasih nanti pensiun saya dicabut. Ya, betapa indahnya tadi yang khotbah itu punya ilmu dana pensiun sehingga nyerempet-nyerempetnya itu pas sekali. Jadi kebersamaan, kepedulian tidak bisa dilepaskan, dan kebersamaannya bukan kalau iuran pasti, kebersamaannya saat jadi peserta aja, peserta aktif setelah peserta pasif ya baik-baik. Nah ini kebersamaan sampai akhir hayat. Ya, Ibu Bapak dan sekalian, yang pertama kali kebersamaan itu telah berwujud yang namanya IPKK dan dana bagi. Itu secara uang. Secara yang lain kita biasanya menghayati dalam susah dan senang. Kepedulian, Ibu sekalian, tadi topik ini menarik, kalau dipelesetkan juga menarik. Ya, betul. Ya. Tapi yang penting jangan pelan-pelan, tapi jangan pelin-pelan gitu. Dan jangan juga pelan-pelan menuju iuran pasti. Mengapa itu saat ini relevan? Karena begini, dana pensiun digaji itu indeks, saya pakai istilah indeks kesejahteraannya. Sepertiga dari dana pensiun DKI saja kurang. Seandainya itu langsung diubah menjadi iuran pasti, maka pasti tidak akan pernah naik, karena tidak ada mekanisme itu. Kalaupun ada mekanisme itu, pasti sangat susah, karena iuran pasti itu sifatnya individualis murni. Nah, Ibu sekalian, tadi dikatakan pelan-pelan pura-pura, saya juga boleh pakai istilah pelan-pelan tapi naik pesawat. Saya berani-berani maka sekalian lari tetap saja pesawat yang pelan-pelan. Moral berpanjang. Tapi yang penting lagi, bukan sekalian, kalau istilahnya Toyota itu pernah ditanya, Anda menemukan inovasi yang luar biasa. Tapi Toyota mengatakan begini, kami setiap hari pelan-pelan, tapi pelan-pelan melakukan perubahan lebih baik. Every day in progress, Kaizen bahasa Jepangnya. Nah, maka dia bilang, setelah 76 tahun orang melihat kami itu melakukan inovasi, padahal kami hanya berbuat sedikit demi sedikit dan lebih baik. Nah, saya kira ini filsafat kita, walaupun waktu itu topik ini menjadi polemik gitu. Tapi namanya orang Jawa, diotak-atik matuk. Ini tadi Pak Pendeta yang otak-atik matuk, Pak Tribudi juga begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau soal defisit, saya kira itu kehidupan kita sehari-hari defisit, jadi nggak usah khawatir.
Yang penting kita harus belajar sejarah. Tahun 94 kita defisit 1,7 miliar atau 46% defisit. Sekarang kita defisit kurang dari 10%. Angkanya besar, 5 miliar. Ya. Tapi kalau direalkan dibandingkan yang dulu, kita hanya defisit 1 miliar. 1 miliar kita lebih kaya karena IDKK dan dana abadi kira-kira setiap tahun sudah mengalir kira-kira 350 juta. Tinggal lambat sedikit kita bisa mengangsur. Dan pengurus lama sudah menggerakkan sehingga defisitnya turun 2 miliar. Nah, walaupun ya itu wujud semangat lah, semangat bersama. Ya, Ibu Bapak sekalian, jadi IDKK dan dana abadi itu adalah blessing in disguise. Ketika kita bisa merubah ancaman menjadi kesempatan, inilah buktinya. Dulu kalau kita nggak defisit, mungkin kita tidur seperti kura-kura tadi. Pada saat tidur ya. Tapi ketika kita bergerak tidak terdeteksi yang mencuri waktu. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi ternyata semangat yang ancaman yang negatif itu kita rubah menjadi positif. Kita sudah membuktikan walaupun perjalanannya nggak mulus ya. Oleh karena itu saya selalu ingat sejarah di mana dulu dana pensiun kita ini terpencar-pencar di mana-mana, lalu bergabung, lalu ada yang bilang dipecah lagi aja, pindah ke asuransi. Nah memang kalau orang yang tidak memahami bahasa bisnis sangat mudah terjebak, karena asuransi yang ditawarkan apa? Nanti Bapak akan dapat 100 juta. Tidak diberitakan iuran berapa, uang yang diambil dari kita berapa. Kalau dana pensiun memang selalu yang selalu menonjol ada tagihannya, ayo tagihannya. Maka nanti perlu kita balik ya tagihannya yang intinya. Saya kira itu biar Pak pribadi nggak kita lagi, tidak ini lagi. Ya, yang penting buat sekalian kita perlu bangga juga. IKJ waktu tahun 90 itu dananya kurang dari 2 miliar ketika UKSB sudah hampir 11 miliar. Jadi kalau sekarang UKSB sudah 70 miliar atau something, kita baru hampir 30 miliar, nggak apa-apa. Karena memang berangkatnya lebih dulu dan UKSB mengalir masuknya lebih deras dari kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang penting kita harus bangga juga kita sudah punya payung bersama. Tinggal kita tadi pesannya Pak Ketua Lama, kita harus sering ngomong bareng biar pemahamannya sama. Kalau defisit itu bukan berarti bangkrut, itu defisit kan sekian tahun yang akan datang. Kalau sekarang enggak, karena ada perhitungan solvabilitas dan kapitalisasi. Tadi yang konsensus pertama kita, yang pertama kebersamaan dalam wujud IDKK dan dana abadi. Ya. Kalau jadi pengurus dana pensiun, Satya Wacana paling indah karena yang ditagih hanya 3 pemberi kerja dan mengalirnya gampang, tinggal ketuk pintu di depannya datang. Kita ini adalah 33 klasis dari Jawa Timur sana sampai Jakarta, dari yang pelosok ya sampai yang kota. Saya pernah diajak waktu itu kita bersama-sama rame-rame persiapan dana abadi, berangkat jam 2 sore, pulang jam 4 pagi. Itu hanya urusan di Pekalongan. Nah itu bisa dibayarkan, dana pensiun Satya Wacana enggak pernah. Tinggal takdir ketok-ketok mana duitnya datang. Jadi ini tantangan luar biasa. Itu wujud kebersamaan. Yang berikutnya adalah kita punya kebijakan yang rasa-rasanya itu cukup fair. Tadi sudah disebutkan Pak Tribudi.
Yang pertama twin policy atau kebijakan kembar. Kalau BHT naik, ya manfaat pensiun naik. Kenapa? Ya mereka-mereka yang pensiun adalah pejuang-pejuang kita yang dulu. Jangan sampai kita lupa. Yang kedua, kita juga punya kebijakan yang namanya double point policy. Yang ini yang belum atau ini perlu kita diskusi bersama, sosialisasi bersama. Ketika menaikkan manfaat pensiun, ketika menaikkan PHTT, punya implikasi. Ialah di samping menyediakan hak, juga harus menyiapkan kewajiban. Nah ini yang harus kita diskusi bersama. Baik Ibu Bapak sekalian, jadi kiranya semua perjalanan dana pensiun GRC ini menjadikan berkat bagi kita semua, dan ini sebetulnya belum seberapa karena kalau kita bersama baru wadah dana pensiun GRC, sementara tetangga kita punya ambil zakat dan seterusnya, kita belum. Itu harus mungkin satu saat bicara bersama, karena ini bukan soal uang, menghambakan uang tadi ya, tapi memang kebersamaan kita perlu diwujudkan dalam sesuatu program. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Saya kira saya sudah mendengar.